Selamat datang kembali di konten kita Dunia Sepakan. jadi genap atau aja? Hah? Jadi siapa gitu? Oh iya. Aing ingat namanya. Oh. Gimana? Oke, seperti biasa kita bakal kembali lagi menghibur para penonton yang baru 16 subscriber. Sekarang bisa berapa? Sekarang episode keempat sekarang. Gimana? Ada dalam sepekan ini ada yang rame nggak di Indonesia? Ada yang menipu? Apa? Salam dari Binjai. Sampai ke luar negeri katanya dia. Oh iya? Di notisnya Sama siapa? sama kan dia petinju katanya. Basicnya petinju. Terus di notis sama apa petinju dari luar gitu. Hmm. Keren sih. Manny Pacquiao. Bukan. Dia mas sekarang calon presiden, bro. Oh iya. Di Calon presiden Filipina. Baru tahu. Ini itu tapi emang basicnya pemain boxer juga ya? Iya. Yang salam dari Binjai itu. Basic main Ada basic bela diri lah ya. boxer teh tinju kan? Apa? Sama kan? Iya, Boxer pokoknya- tinju kan? Boxing. Oh, boxing. Mungkin kalau boxing pakai boxer. Iya. Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi yang jelas mah bertanding di dalam box. Oh, iya, iya. Kayak cuangki. Iya seperti itu. Apa tuh? Cari uang jalan kaki. Iya. Bisa. Oh, berarti singkatan cuanki sering bang jalan kaki. Iya. Baru tahu. Baru tahu kan sumpah. Boxer kan selalu di Di box. Di box. Oh iya. Permasalahannya membunuh tumbuhan gitu ya. Ah iya benar. Memukuli pohon pisang sampai runtuh. sampai patah ya. Runtuh lah ya. Iya. Nah itu kira-kira dari sisi lingkungan seperti apa? Kalau Gimana, Be? bisa diulas gitu. Ya sebenarnya mah nggak tahu ya ngaruh apa enggak gitu ke eko lingkungan, cuman kalau dari segi apa kan banyak yang komen tuh populasi pisang di daerahnya punah. Ya mungkin klaimnya ada benernya juga kalau semuanya dibantai mah. Iya. Iya. Pisang kan. Dan apalagi kan banyak juga jadi yang ngikutin kan. Iya banyak yang ngikutin. Nanti banyak gitu. Banyak yang ngikutin juga. Mungkin tidak terlalu berpengaruh di dunia nyata ya. Mungkin berpengaruhnya di dunia gaib. Iya. Rumah pocong hilang. Rumah kuntilan. Oh. Pocong. Karena biasanya kan di situ di pohon Pohon pisang. pisang. Lah bukannya pohon beringin Apa? tempatnya. Kalau itu mah rumah banteng. Oke, langsung kita masuk ke berita pertama. Ada berita apa, Be? Apa Bu ya? Ada aksi buang emas. Seorang seniman di Shanghai bernama Yang Yexin menggelar pertunjukan dengan tujuan mengkritik perilaku masyarakat yang sering membuang makanan atau yang apalah, bukan buang makanan apa ya, yang suka nyisa makanannya nih, misalnya makan restoran segala macam, suka buang-buang makan lah, buang-buang makanan lah gitu. Nah, aksinya ini kira-kira ada sekitar 439 juta kalau dirupiahin itu di emas gramnya, 500 gram. Nah, emas itu dibuat oleh toko perhiasan nih sesuai dengan ukuran beras asli. Oh, berarti dia mencontohkannya dengan beras tuh. Nah, tapi aksinya tersebut mengundang perhatian netizen lah. Malah banyak yang menganggap kenapa sih harus emas ini? Itu kan barang berharga gitu. Nah, terlepas dari kecaman besar-besaran di media itu, keputusan si Yang nih, namanya kan Yang nih, si senimannya. Nah, dia bilangnya gini, emas adalah bagian dari tanah atau bumi, sementara nasi juga atau beras ya tetap aja bagian dari bumi, bagian dari lingkungan kita. Orang kan udah biasa gitu kayak ngebuang-buang makanan, ngebuang-buang nasi, tapi kok buang-buang emas mah heboh gitu, padahal kan sama-sama dari bumi gitu. Pesannya mungkin yang ingin disampaikan dia mungkin begitu pesannya. Butuh modal ya tapi Butuh modal. gila. Berarti orang kaya dia. Seniman sukses sih kayaknya mas. Seniman. Gimana brother? Dan ya rata-rata kalau bicara soal seni terkadang
out of the box juga ya. Nggak Iya. kepikiran gitu akan hal ini. Benar-benar. Tapi sebenarnya kan jika kita sejajarkan ya memang betul juga gitu. Tadi- Sama-sama hasil bumi, Aha. tapi kenapa banyak yang tersinggung? Hmm. Padahal banyak juga yang ngebuang beras gitu. Heeh. Tapi ketika emas seolah-olah kayak yang istilahnya ngemubazirin Benar. barang-barang yang dinilai Banyak berharga banget lah. Iya. Padahal realitanya banyak juga gitu yang ngebuang-buang barang berharga Iya. Yes. dari hasil bumi. Ya contohnya kayak tadi nasi gitu. Beras. Ya sih kadang kalau makan di restoran juga banyak yang mesennya banyak tuh. Apalagi Iya. kalau kumpul-kumpul lagi apa ya, acara keluarga, acara teman itu kan suka banyak. Oh beli ini beli itu nih karena udah lama nggak ketemu. Dan akhirnya makanannya bisa gitu karena kebanyakan. Mungkin gak usah jauh-jauh ya, kita ngambil contoh ini bahan bumi. Membuang hasil bahan bumi Indonesia ke luar negeri. Padahal ada di Indonesia. berat berani. Iya. Bukan nggak berani sih ya, rumit lah kalau masalah itu Iya. kayaknya. Iya, iya. Cuman ya memang disayangkan aja. Bener sih, sepakat kalau disayangkannya mah. Bener, Sayang sayang banget. Jadi ini kejadiannya di Cina ya. Ini di si Yang namanya. Iya. Tapi itu emang bener. Kamu mau jawab malam? Udah sama Andri. Kalau apa tuh? Apa? Tapi itu beneran asli emas kan? Mas dia mesen di toko perhiasan. Dibentuk kayak beras gitu. Ya enggak, takutnya kan kalau Cina itu biasanya terkenal dengan Imitasi. barang-barang KW, imitasi. Siapa tahu beneran beras dicat emas kan? Oh iya. Bisa jadi ya. Tapi ada nominalnya sih. Ada Nominal rupiahnya ya. Tapi pertunjukan ini bisa nggak berlaku di satu negara. Di mana? Di Afrika. Kenapa? Karena mereka lebih pentingin makan daripada emas. Aduh. Betul sekali. Betul sekali. Mereka butuhnya air, makan, juga butuh emas. Sekarang kita lanjut ke berita kedua. Ada berita apa, Be? Berita apa, Ada berita seekor angsa di Turki bernama Kirkil menjadi sorotan karena rajin ikut sekolah bersama majikannya. Angsa ini bahkan juga mengunjungi ruang kelas dan menambah kegembiraan dalam pelajaran. Nah, angsa itu tuh sering berkeliaran nih di sekitar taman, koridor, dan juga ruang guru. Nah, kata wakil kepala sekolahnya, kami juga memiliki Kirkil nih, yang merasa memiliki. Dia adalah tamu kami setiap hari. Dia mengunjungi kantor saya, ruang guru, dan kadang-kadang dia pergi ke kelas bersama kami. Jadi intinya, iya gembira lah ada si angsa. Ada si angsa ini ya. Ya kalau di Indo mungkin nggak ya ada angsa sejinak ini gitu. Sepertinya tidak. Intinya enggak ya. Enggak. Karena pengalaman Anda? Iya, pengalaman biasa Pengalaman kita waktu kecil ya. rata-rata Oh, diganggu. ketika umur-umur 5 tahun sampai 8 tahun tuh biasanya nggak tahu ya, kayak yang sering aja gitu digangguin. Iya, dikejar ya. Iya. Padahal kita nggak ngeherian. Padahal enggak. Enggak. Ya kalau di Bandung mah disebutnya soang. Soang. Angsa itu soang. Bedanya apa? Kayaknya kalau soang angsa kampung ya keganggu mentalnya. Soalnya sering ngeganggu kita yang sering lewat lah. kita ya. Bahkan Jiwa-jiwa ini ya, jiwa-jiwa tawarannya ada gitu ya. iya, Angsa di Indonesia tuh. kayak siapa tuh? Otak bizer. Tapi emang iya. Angsa bizer. Angsa tuh maksudnya suka angsa apa soang suka ganggu gitu. Iya, dari pengalaman saya dan mungkin beberapa orang yang tinggal di Pedesaan. ya termasuknya pedesaan gitu. Memang sering digangguin, bahkan sampai celana tuh bisa sobek gitu. Oh. Digigit. Dipatuk sama soang. Ngejar berarti ya? Ngejar. Makanya itu saya bisa simpulin itu angsa kampung yang gangguan mental tuh. Karena
Nggak ada Barbar ya? Iya, nggak ada asbabunuzulnya gitu, tiba-tiba ngegangguin aja. Nyerang. Aneh juga sih. Aneh juga. Makanya ini cukup Unik unik. dan keren sih. Iya. Majikannya bisa nulis. Bisa ngelatih si angsanya gitu sampai dia ngikut ke ruang guru gitu. Jangan-jangan dia kalau misalnya bagi rapor nggak bawa orang tuanya, bawa angsanya aja. Waduh. Ada perwakilan. Waduh. Kamu diwakili sama siapa? Ini angsa saya. Tapi di Indonesia nggak aneh sih, maksudnya kayak gini, kejadian-kejadian kayak gini. Lihat peliharaan ke sekolah. Iya, nggak aneh tau. Yang pernah gitu. Di sekolah di Indonesia bukan cuma angsa, ada buaya, ada ayam. Wah, ayam kampus. Cabul. Jadi bilang nggak aneh, angsa apa, cuma angsa. Ya, tapi kalau unggas emangnya bisa apa ya? Bisa senurut hewan mamalia nggak sih? Iya ya. Soalnya kayak yang jarang aja gitu. Kalau contohnya kayak kucing, anjing, itu kan biasanya ketika dilatih tuh kayak buang air tuh bisa di tempatnya gitu. Iya. Sedangkan kalau unggas kan senurut-nurutnya unggas kayak burung merpati contohnya. Kabur. Apa gimana? Bukan kabur tapi ya sembarangan aja buang air. Oh. Ya kayak buang air besar, buang air kecilnya nggak bisa diarahin gitu. Tapi Ntar nurut, kalau buang kotoran di sini nih Kalau tempatnya. menurut kayaknya iya deh. nurutnya masuk Apa? kandang gitu kan. Iya. Menurutnya seperti itu. Bukan, iya sih. Nah, Sulit kalau juga ya. kalau kasusnya seperti ini kan ke sekolah misalnya, terus buang air sembarangan kan? Oh iya, nggak bakal Nah, senang pihak sekolah iya, juga ya. kenapa kok bisa senang? Artinya kan kalau senang Dia bersih, rapi, bersih gitu. dia punya sopan santun, Mm-mm. akhlaknya nggak kayak ente. Oke, sekarang kita masuk ke berita ketiga. Ada berita apa itu, Be? Apa be? Kenapa simpen dulu? Jadi ada bocah di Selandia Baru pamer mainan baru ke polisi. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun di Selandia Baru menelpon polisi hanya untuk memamerkan mainannya. Nah, rekaman panggilan ini pun dibagikan di media sosial oleh polisi. Jadi ceritanya nih kalau yang udah baca gitu ya. Jadi ini nelpon polisi 911 nih. Nah, terus yang jawab nih Polwan nih. Nah, ya katanya. Kata si, apakah ini 911? Katanya, ya. Bisakah aku memberitahumu sesuatu? Kata si bocah nih. Aku punya beberapa mainan untukmu. Nah, terus si polisi jawab lagi. Kamu punya mainan untukku? Terus si bocahnya jawab lagi. Ya, datanglah ke sini dan lihat mereka. Nah, kemudian polisi laki-laki nih. Polisi lagi tuh petugas polisi namanya petugas Kurt menyambangi alamat tersebut. Nah, dia kemudian mengkonfirmasi kepada rekan-rekannya bahwa seperti yang dia saksikan gitu, yang bocah itu punya mainan yang sangat keren. Dia nggak tahu nih mainannya apa. Iya. Gitu ini. Pinter ya, anaknya ya. Pintar. Pinter banget. Masih kecil tapi gitu. Tahu nomor telepon polisi. Untungnya nggak nelponnya ke McD gitu ya. 1445. Iya. Jadi Jadi kan dia yang lalu. enggak, jadi ntar nelpon McD terus McD-nya bawa Happy Meal. Oh, jadi nama mainannya. Bener. Oh enggak, datang dibandingin mainan. Bagusan mainan saya sih. Umur berapa tahun? Di Berapa ya? Bocah lah. 4 tahun kok. 4 tahun. Ngeri. Tahun tuh. Bisa gitu kepikiran kan orang anak-anak kecil seumur dia biasanya pamer ke teman gitu. Dia kepikirannya ke polisi. Calon-calon pinter dia. Terus biasanya kan di umur-umur segitu malu juga gitu. Kalau berhadapan sama Orang yang lebih dewasa. orang yang lebih dewasa kadang malu. Ya pamer paling ke teman-teman yang sebaya Iya, aja. teman-teman sebayanya ya. Malah biasanya mah nggak dipamerin. Maksudnya nggak dipamerin teh. Takutnya direbut gitu. Nah, Bener nggak sih? kalau dipinjam. Takut dipinjam. Tapi polisinya baik ya. Baik kan. Nggak langsung ngedatengin gitu ya. Kan polisi Selandia Barunya mantan Satpam BCA. Satpam BCA kan baik-baik. Iya. Yang rame ya. Iya. Lagi rame kan tuh Satpam Benar, BCA. benar. Tapi bagusnya mereka polisi Selandia Baru
tugasnya emang benar-benar apa ya namanya Mengayomi. mengayomi masyarakat ya gitu. Lihat Jadi dari- bahkan ini kan panggilan bercanda aja dianggap serius. Coba kalau panggilan serius tidak ada bercanda. Terus ya yang ramah-ramah gini di Indonesia mungkin hanya Satpam BCA Iya, sama BCA. Emang sama BCA. yang saya tahu, tapi mungkin kalau teman-teman lebih tahu kan ya masing-masing aja lah. Kalau saya taunya ya hanya sebatas itu. Satpambang mungkin ya. Satpambang. Satpambang kan ramah-ramah gitu. Selamat Iya. pagi. Gitu. Oh gini, setahu saya juga, setahu saya. Ya, setahu orang juga di sana tuh memang tingkat kejahatannya rendah. Rendah, gitu. betul. Jadi memang nggak tahu lagi gabut aja gitu, pengen menyambangi warga, pengen menyapa Bisa masyarakatnya. jadi. Nggak terlalu sibuk gitu ya. Cuma nggak tahu juga sih. Kayak di Indonesia ya. Kalau di sini kan sangat sibuk Sangat sekali sibuk mungkin Sibuk. aparatur negara. Sibuk nilangin orang di pinggir. Sibuk mencari kesalahan yang tidak penting. Hehehe. Apa itu kesalahannya? Memakai helm di dalam mobil. Polisi dia itu. Iya, iya. Ini jadi kangen. Ya, polisi kita dia. kita ngomongin posisi dia kan, iya. Jadi kangen. Ini untung bocil. Kalau segede kita kayak gitu. Waduh. Apa yang mau dipamerin? Iya sih. Pamer pacar mungkin. Kan ini pasti ya mainan anak kecil. Kalau kita mainan dewasa kayak yang dipamerin. Benar-benar cabul. Dewasa itu seperti apa? Dewasa. Ya mungkin kan kalau kita brand misalnya. Pak, saya punya jaket Squid Game baru. Contoh kan, misal. Maksudnya mainan dewasa ya mainan yang lebih besar bentuknya. Oh iya. Oh, iya. Kayak apa namanya? Ya kalau anak seumuran ini kan paling mainannya Power Ranger kecil. Robot-robotan. Kalau mainan dewasa, Power-nya besar. Udah dewasa. Udah dewasa. Emang pikiran kitanya aja suzon. Oh, Sekarang kita masuk ke berita keempat. Ada berita apa itu, Be? Apa itu, Be? ada remaja yang menyuntikkan merkuri ke tangannya dan dia berharap menjadi superhero seperti X-Men. Namun ulahnya itu justru membuat tangannya luka hingga tak kunjung sembuh. Dokter awalnya menduga ada lesi atau apa ya semacam luka lah. Lesi apa lesi ya ini tuh. Nah, muncul di kulit anak itu akibat penyalahgunaan zat terlarang. Nah, nyangka awalnya nih dokter. Nah, pasien kemudian dipindahkan ke psikiater. Nah, disinilah dia baru menceritakan yang sebenarnya. Nah, bocah ini ternyata dirahasiakan lah identitasnya nih ya. Dia itu sering menonton film X-Men. Nah, menurut peneliti nih, dia menyukai salah satu karakter yang ada di X-Men bernama Mercurius. Dari sinilah dia memutuskan untuk bereksperimen dengan menyuntikkan merkuri menggunakan termometer bekas dan sphygmomanometer dengan harapan bisa menjadi X-Men. Studi kasus ini juga diterbitkan loh di jurnal Journal of Laboratory Physics. Nah, Mercurius sendiri punya kekuatan bisa meleleh dan mengeras karena darahnya seperti merkuri. Tapi bisa jadi dia juga ingin menjadi Wolverine, salah satu tokoh pahlawan mutan X-Men yang tulangnya dilapisi logam. Gitu, brother. Gak salah sih, maksudnya pemikiran anak kecil ya. Kenapa nggak salah? Iya, makanya ada bimbingan orang tua kan, maksudnya takutnya terjadi. Penting ya. Iya, penting. Dia nonton yang film kayak gitu. Karena kan emang pikiran anak-anak ya apa yang dia lihat, apa yang dia tiru kan. Benar kan? Ahli. Ya, jadi perlu juga sih bimbingan orang tua ya. Betul. Tapi itu kan istilahnya merkuri itu senyawa kimia yang sangat berbahaya tentunya kan. Merkuri. Itu ngedapetinnya dari mana itu gitu. benar-benar. Itu biasanya emang dijual bebas apa gimana? Merkuri itu? Kalau setahu saya udah tidak dijual bebas karena biasanya kan merkuri itu dipakai buat termometer, barometer. Oh, mungkin dia ngancurin termometer tadi. Nah, Pakai termometer bekas. untuk sekarang tuh pembuatan termometer dan barometer karena itu senyawa yang berbahaya sudah diganti pakai air alkohol, bukan pakai air raksa lagi. Hanya itu emang sudah susah lah didapetinnya. Soalnya itu udah
kayaknya udah nyampur aja gitu sama sel darah. Yang kayak gitu tuh udah ya nyatu meren. Mungkin timbul apa gitu. Karena ya masuknya udah parah lah, disuntikan gitu. Senyawa kimia yang tergolong berbahaya tuh. Cuman memang wajarnya kayak gini, memang kan masih dunia anak-anak dia. Dia tuh pengen menjadi tokoh. Biasanya memang superhero. Kadang juga kan kita juga mungkin ya dulu pernah banyak yang kayak gitu. Kita pakai jubah-jubahan biar kayak Superman, biar kayak Batman gitu kan. Tapi keren gitu, maksudnya orang luar kan kayak anak ini dia pengen jadi Wolverine. Ya kalau di luar negeri ya keren gitu ya, maksudnya dia pengen jadi Wolverine. Coba kalau di Indonesia dia gigit serigala bukan jadi Wolverine, jadi aktor GBS. Tidak ada keren-kerennya. Tapi saya waktu kecil juga sempat sih. Pengen jadi serigala? Enggak. Saya pengennya jadi Satria Baja Hitam. Karena ya keren aja gitu, punya motor, terus kesarannya keren, terus gelap lagi tampilannya. Iya. Gini kan Satria Baja Hitam? Apa? Yang kayak gini kan? Apanya Shinchan? Pahlawan bertopeng. Iya juga sih. Hanya saya dulu kepikirannya tuh kan tampilan Satria Baja Hitam tuh topengnya kayak serangga gitu kan. Iya. Nah, saya kepikirannya pakai capung banget ke udel ini. Berharap jadi Dragonfly Man. Bisa capung. Iya, berharap ya bisa seperti itulah. Iya, tapi dulu ya sempat kepikiran kayak gitu ya maksudnya. Kadang si orang tua tuh nggak ngasih tahu kita mau dicapung gitu tuh. Jadi tiba-tiba gitu. Kalau orang yang pengalaman waktu dicapungin gitu, nggak ada apa-apa gitu orang tua tuh. Langsung dimasukin kaget gitu. Suka ngompol ya pasti dulu. Kayaknya sih iya ya. Itu buat menghilang Katanya. ngompol. Cuman kan ya pemikiran anak-anak cepat tahu jadi superhero gitu. Iya, soalnya kan kayak Spider-Man contohnya kan. Digigit, laba-laba. Jadi kalau dicium siput, apa? Dicium siput Jadi Gary. jadi Gary ya. Nggak ke situ dia maksudnya. Makanya jadi siput man gitu apa? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Anak kecil ada yang pengen jadi siput. Iya sih. Lambat. Kalau siput jadi superhero juga kurang keren kayaknya. Perang. Iya, makanya itu kan. Tapi bisa jadi musuhnya The Flash. Kecuali kalau jadi siputnya yang di larva dong. Oh iya. Yang keluar dari cangkang. Oh iya. Ya kan maksudnya itu kan keren Iya. ternyata. Si Ant-Man juga ternyata kan bisa gede. Bisa kecil. Bisa gede. Bisa gede, bisa kecil. Apanya tuh? Tapi untuk keadaan sekarang daripada suntikin apa tadi Merkuri, ngapain gitu ya? mending Suntik vaksin. Biar bisa masuk Borma. masuk mall ya. Masuk Mall, masuk pusat Iya. perbelanjaan. Udah syaratnya ya. Daripada suntik Merkuri kan nggak ada di Peduli Lindungi. Vaksin Merkuri nggak ada. Tapi bisa jadi waktu disuntik merkuri langsung mama. Berarti Merkuri. Jadi penyanyi. Dan sekarang kita masuk ke berita terakhir. Ada berita apa itu, B? Apa itu, Be? Waduh. Waduh jadi. Ada buaya vegan atau vegetarian nih. Kalau buaya kan seringkali diidentikan dengan hewan buas ya, pemakan daging. Namun buaya di kuil India ini bernama, aduh gak enak banget nih. Babi ya? Babi ya. Kamu suka ngeledek aku. Babi. Ini adalah seorang vegetarian, lebih tepatnya memakan nasi. Nah, kenyataan raksasa ini suka ada di kuil Hindu kecil di India nih. Nah, tapi tidak ada yang benar-benar tahu sih bagaimana si babia ini atau si buaya ini bisa menjadi seorang vegetarian. Tapi menurut staf di kuilnya gitu, nama kuilnya itu Sri Anantampamanamba. Soalnya dia tidak pernah menerima daging nyatanya atau apapun bahan lain selain ya nasi gitu. Nah dia juga
kan ada ikan tuh di kolamnya. Iya. Nah nggak pernah dimakan si ikan itu tuh. Jadi ya memang vegan, vegetarian gitu. Ikannya ikan sapu kali nggak enak. Jadi ini sebenarnya buaya atau babi? Kamu Babi. namanya Babi babi ya? ya. Babi ya. Tapi Tapi dia seekor buaya. Buaya. Rumit juga. Kayak hewan peliharaannya Coba. Isyana di film Mili Mamet. Oh iya terbalik. Iya. Peliharanya kucing, tapi namanya anjing. Pas pelihara anjing. Namanya kucing. Pusing. Mungkin karena dia vegetarian, mungkin kasih nama Babia. Kenapa emang? Ya babi kan makan Kotor. makan daging gitu. Jadi ya udah banget. Babia. Tapi kira-kira kayaknya gini nih, mungkin dia jadi vegetarian, dikasih makanan atau daging yang alot kali. Kita juga kan sebagai manusia gitu nggak suka kan kalau daging keras gitu. Tapi kalau untuk buaya mah Giginya tajam ya. giginya tajam, emang makanannya nggak pernah dimasak ya pasti daging alot-alot. Ada kan buaya yang giginya nggak tajam? Apa? Buaya sumbing. Nyame uya mau nyame ala iya anak nyimo Yang mana kirim videonya? Ini jadinya jadi gila. Itu lucu banget. Buaya yang gak ada mulut atas sih. Oh buaya itu berarti ini ya, dia tuh nggak punya lidah kan ya? Masa nggak ada sih? Lidahnya udah ada di tanaman. Lidah buaya. Mungkin buayanya ini kali ya, blasteran Indo kayaknya. Buaya blasteran Indo. Karena dia kan makan nasi. Ya kayak orang Indonesia nggak bisa jauh dari nasi lah. Ah itu bisa. Beras tapi ini mah. Nasi ya? Nasi. Nah, kayaknya emang kalau nasi India kan kebuli ya. Kebuli daerah Timur Tengah sampai India. Kayaknya masih masuk deh ini juga. Iya. Nasinya masih nasi yang panjang-panjang itu loh. Namanya nasi apa sih? Masih panjang. Ya, pokoknya itulah. Mungkin Iya, karena lebih enak aja daripada daging. Oh iya. Rempah-rempahnya kali ya? Kan terus sama India kan terkenal dengan rempah-rempahnya tuh. Mungkin ya tadi yang pemuka agama di kuilnya itu bisa ngolah makanan Enak. nasi itu jadi enak gitu. Sehingga buaya aja suka gitu. Sehingga buaya pun berpaling gitu dari daging. Dia nggak milih daging, nggak makan ikan. Iya. Tapi emang India tuh aneh-aneh ya. Nggak orangnya, nggak hewannya. Iya bener kan. Banyak banget berita aneh di India gitu. Tapi bukan cuma buaya di India doang yang aneh. Apa lagi tuh? Ada juga buaya di Indonesia yang aneh. Selain makan nasi, dia juga bisa ngajak, kamu udah makan belum? Waduh. Ayo kita jalan. Bercanda Itu biasa. percintaan. Itu biasa perkataan yang sering keluar dari buaya di Indonesia. Ya mungkin kan ini yang anehnya bisa ada di ruang lingkup kuil gitu. Apakah emang dari kecil dipelihara Kayaknya iya sih ya. atau buaya yang emang tiba-tiba datang ke kuil mau tobat gitu? Sobat, saya sudah banyak mempermainkan wanita, jadi saya tobat.